Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nudia Ikrimah Rismaya, NIM 641141932 dari Rombel 6A Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prosedur identifikasi lalat. Setelah kemarin kita belajar mengenai prosedur penangkapan lalat, sekarang kita akan belajar mengenai prosedur identifikasi dari lalat sendiri. Berikut merupakan alat dan bahan yang kita gunakan untuk mengidentifikasi lalat. Yang pertama ada sampel berupa hasil tangkapan lalat kemarin. Yang kedua ada tisu atau kertas. Yang ketiga ada penggaris. Yang keempat ada kamera atau alat dokumentasi. Yang kelima ada pinset dan yang terakhir ada literatur identifikasi dari lalat. Selanjutnya yaitu langkah kerja identifikasi lalat. Yang pertama ada siapkan alat dan bahan seperti yang kita sebutkan tadi. Yang kedua yaitu ada memakai APD atau alat pelindung diri. Fungsinya untuk melindungi tubuh kita supaya terhindar dari misalkan cairan-cairan berbahaya yang mungkin dibawa oleh lalat dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu letakkan lalat pada kertas atau tisu. Yang keempat lakukan pengamatan pada morfologi lalat. Yang kelima, sesuaikan hasil pengamatan tadi dengan literatur yang valid. Dan yang terakhir, dokumentasikan hasil identifikasi tadi. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar atau hasil tangkapan lalat yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan identifikasi lalat. Berikut adalah beberapa gambar yang kita ambil dari hasil tangkapan lalat menggunakan kamera handphone. Nah, selanjutnya ini merupakan gambaran morfologi dari lalat yang kita identifikasi. Dalam slide ini sudah diberi keterangan yaitu nomor 1 ada sepasang sayap, yang kedua yaitu adalah bagian toraks, yang ketiga ada kepala, yang keempat ada sepasang mata majemuk, yang kelima ada mulut, yang keenam ada bagian abdomen, dan yang ketujuh ada bagian kaki. Dari hasil pengamatan tadi yaitu bagian morfologinya dari lalat yang kita identifikasi yaitu panjang tubuh lalat yang kita amati tadi adalah 6,2 mm dan lalat itu memiliki warna hitam keabu-abuan, memiliki 4 garis memanjang pada bagian toraks atau dadanya, lalu memiliki mata majemuk kompleks, memiliki kepala berwarna coklat tua atau coklat gelap dan mulutnya berbentuk spons, lalu memiliki antena yang memiliki 3 ruas, lalu pada bagian abdomen atau bagian perutnya itu berwarna kekuning-kuningan dan ada garis di bagian tengahnya, lalu memiliki 3 pasang kaki di mana setiap ujungnya itu memiliki kuku. Setelah kita tahu morfologi atau ciri-ciri bentuk tubuh dari lalat tadi yang kita identifikasi, bisa disimpulkan bahwa lalat tersebut termasuk ke dalam spesies jenis lalat rumah atau Musca domestica. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai taksonomia dari lalat rumah atau Musca domestica. Merupakan taksonomi dari lalat yang kita identifikasi. Lalat tersebut termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Hexapoda, ordo Diptera, subordo Silorhabra, famili Muscidae, genus Musca, dan spesies Musca domestica. Selanjutnya yaitu mengenai siklus hidup lalat. Siklus hidup lalat seperti yang kita ketahui bahwa lalat merupakan insekta yang mengalami metamorfosis sempurna. Siklus hidupnya diawali dengan telur, kemudian berubah menjadi larva, selanjutnya berubah menjadi pupa, dan akan menjadi lalat dewasa. Siklus hidup lalat sangat bervariasi tergantung di mana tempat berkembang biaknya. Nah, siklus hidup lalat ini dipengaruhi oleh faktor atau keadaan dari lingkungan. Contohnya kelembapan, lalu ada ketersediaan makan ada atau tidaknya yang dapat dikonsumsi oleh lalat tersebut. Rata-rata lalat dalam menyelesaikan siklus hidupnya mulai dari telur hingga menjadi lalat dewasa yaitu antara 7 sampai 22 hari. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan dari lingkungan
yaitu mengenai suhu, kelembapan, dan juga ketersediaan makanan yang dapat dikonsumsi oleh lalat tersebut. Lalu, sekali bertelur, lalat dapat menghasilkan telur sebanyak 75-150 telur dalam sekali bertelur. Dan selama hidupnya, lalat dapat bertelur sebanyak 5-6 kali. Berikut merupakan bionomik atau pola hidup dari lalat rumah atau Musca domestica. Yang pertama yaitu mengenai tempat perindukan lalat. Lalat menyukai tempat yang kotor dan basah seperti kotoran hewan, sampah makanan, kotoran organik, dan lain sebagainya. Tempat pembuangan sampah juga menjadi salah satu tempat di mana kita dapat dengan mudah menjumpai lalat, karena hal ini berkaitan dengan insting atau bionomik dari lalat untuk meletakkan telur-telurnya yang kemudian akan menjadi larva, dan di mana larva tersebut membutuhkan makanan yang dapat ditemukan di tempat sampah. Sehingga eh, ditempatkannya larva tersebut di tempat sampah dapat membantu kelangsungan hidup dari lalat itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai kebiasaan makan dari lalat. Lalat hanya akan makan dalam bentuk cairan atau makanan kering yang kemudian dibasahi menggunakan air liurnya. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk atau tipe dari mulut si lalat, yaitu menghisap. Lalat sangat menyukai makanan seperti gula, susu, kotoran hewan, dan masih banyak lagi. Lalat akan makan sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Nah, air merupakan hal yang penting dalam hidup lalat karena hal tersebut akan berpengaruh pada kelangsungan hidup lalat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada jarak terbang dari lalat. Umumnya lalat tidak memiliki jarak terbang yang jauh, yaitu hanya sekitar 50 meter dari tempat perindukannya. Kecuali dalam keadaan yang urgent atau dalam keadaan yang memaksa, lalat dapat terbang beberapa kilometer. Selain ketersediaan makanan yang dapat mempengaruhi daya terbang lalat, nah, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi, yaitu antara lain kelembapan tempat bertelur yang aman, kecepatan angin, bau, lalu cahaya itu juga dapat berpengaruh dalam jarak atau daya terbang si lalat itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai lama hidup dari lalat. Lalat membutuhkan waktu 8-10 hari pada suhu 30 derajat Celcius untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya, yaitu mulai dari telur hingga menjadi lalat dewasa. Umur lalat sangat bergantung pada ketersediaan makanan, air, dan temperatur. Usia lalat berkisar 2 hingga 4 minggu saat musim kemarau, sedangkan saat musim hujan, usia lalat dapat mencapai 70 hari. Selanjutnya yaitu mengenai temperatur dan kelembapan. Kelembapan berhubungan dengan temperatur setempat. Bila temperatur tinggi, maka kelembapan akan rendah, dan apabila temperatur rendah, maka kelembapan juga akan tinggi. Kelembapan yang optimum untuk lalat adalah sekisaran 45%-90%. Siklus hidup lalat membutuhkan suhu 30 derajat Celcius. Jumlah lalat akan meningkat pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan akan berkurang ketika suhu mencapai kurang dari 10 derajat Celcius atau lebih dari 49 derajat Celcius. Aktivitas lalat akan terhenti pada suhu kurang dari 15 derajat Celcius, sedangkan pada suhu 73 derajat Celcius akan terjadi kematian pada larva. Selanjutnya yaitu mengenai kecepatan angin, sinar, dan aroma. Lalat aktif mencari makan pada angin yang tenang, yaitu berkisar 0,3 sampai 0,5 meter per detik. Jumlah lalat pada musim hujan lebih banyak dibandingkan pada saat musim panas. Lalat juga sensitif terhadap angin kencang dan kurang aktif untuk mencari makanan jika kecepatan angin tinggi. Penyebaran lalat sangat dipengaruhi oleh sinar. Lalat merupakan serangga yang menyukai cahaya atau fototropik. Malam hari lalat tidak aktif, namun dengan adanya sinar atau cahaya, lalat dapat aktif. Lalat tertarik pada bau atau aroma tertentu, termasuk bau busuk dan esen buah. Bau sangat berpengaruh pada indera penciuman, yang mana bau merupakan stimulus utama yang menuntun serangga dalam mencari makanannya. Organ komoreseptor terletak pada antena.
maka serangga dapat menemukan arah datangnya bau dengan menggunakan organ yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu mengenai tempat istirahat dari lalat. Lalat akan aktif pada siang hari karena tadi sudah disebutkan bahwa lalat merupakan hewan atau serangga yang menyukai cahaya atau fototropik. Nah, lalat akan beristirahat di lantai, rumput-rumput, dan tempat sejuk yang terlindungi dari angin dan matahari yang terik. Lalat juga akan menyukai tempat yang dekat dengan makanan dan tempat berkembang biaknya. Saat malam hari, lalat akan beristirahat. Lalat yang hinggap akan mengeluarkan air liur dan tinjanya yang membentuk titik-titik hitam. Dan tanda-tanda ini merupakan bisa ditandai sebagai tempat perindukan atau peristirahatan dari lalat itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu lalat sebagai vektor. Nah, apa sih lalat sebagai vektor? Nah, lalat ini memiliki peran sebagai transmisi atau penularan agen penyakit secara mekanis yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan ternak. Karena hal ini berhubungan dengan kebiasaan hidup lalat yang hinggap di tempat sampah, tinja atau feses atau tempat-tempat kotor yang kemudian membawa bakteri maupun eh, penyakit yang kemudian ditularkan kepada manusia. Nah, contoh penyakitnya yaitu ada poliomielitis, hepatitis, disentri, diare, lalu kecacingan pada manusia juga bisa, dan pada hewan bisa menyebabkan penyakit measis, yaitu di mana belatung lalat dapat menyerang jaringan luka yang terjadi pada hewan. Selanjutnya yaitu mengenai cara pengendalian lalat. Berbagai cara dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian terhadap vektor ataupun binatang pengganggu seperti lalat. Yang pertama ada tindakan penyihatan lingkungan. Tindakan penyihatan lingkungan meliputi kegiatan menghilangkan tempat-tempat pembiaran lalat atau habitat lalat seperti menutup tempat sampah, tidak membiarkan sampah makanan atau bahan makanan tergeletak di tempat-tempat tertentu, menyingkirkan bangkai binatang, dan lain sebagainya. Selain melakukan kegiatan menghilangkan tempat-tempat pembiakan lalat, tindakan penyitaan lingkungan yang lain yang dapat dilakukan yaitu melindungi makanan terhadap kontaminasi oleh lalat agar lalat tidak hinggap pada suatu makanan. Lalu yang kedua, membasmi larva lalat. Membasmi larva lalat dapat dilakukan dengan menimbun tempat-tempat yang diperkirakan dapat digunakan lalat sebagai tempat perkembiakan. Salah satu contohnya adalah kotoran hewan ternak. Bila terdapat timbunan kotoran hewan ternak, lebih baik ditutup rapat agar lalat tidak dapat masuk dan berkembang biak. Atau membiarkan kotoran hewan ternak tersebut dalam keadaan kering, karena bila kotoran hewan ternak tersebut dalam keadaan kering, maka lalat tidak akan menggunakan sebagai tempat untuk bertelur atau berkembang biak. Yang ketiga yaitu membasmi lalat dewasa. Untuk membasmi lalat dewasa, hal yang dapat dilakukan antara lain dengan penyemprotan udara dan penyebaran umpan atau atraktan pada lalat dewasa. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi lalat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.